Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabarnya nih hari ini? Semoga kita selalu diberi kesehatan dan kebahagiaan selalu ya. Amin amin ya robbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Aku hari ini bisa share lagi kegiatan aku ya. Jadi tuh di pagi hari aku bangun jam 4, mandi, lanjut sholat ya. Langsung ke dapur. Jadi yang utama sebelum aku memasak itu wajib sehabis bangun tidur itu harus minum air hangat 1 gelas ya teman-teman. Jadi aku tuh bangun pagi tuh kalau minumnya nggak air hangat dulu tuh rasanya di tenggorokan kayak gimana gitu ya teman-teman. Mungkin karena udah terbiasa ya. Oke lanjut, ini aku mau ambil untuk bahan aku masak hari ini. Jadi aku pagi ini tuh mau memasak menu sederhana, murah meriah tapi enak ya teman-teman. Seperti masakan aku hari-hari gitu. Dan seperti biasa kalau aku voice over tuh selalu ditemani bocil aku, si adik ya. Jadi selalu backsoundnya itu ada suara-suara bocil gitu ya teman-teman. Oke, ini aku siapin dulu untuk wajannya. Ini yang pertama aku mau masak tumisan sayurnya dulu ya. Jadi untuk bahan tumisan sayurnya itu adalah gubis, wortel, bakso, dan sosis ya teman-teman. Jadi ini wajan aku udah aku nyalain tapi belum aku kasih minyak, soalnya ini tadi baru dicuci dan masih ada sedikit airnya gitu. Jadi aku panasin dulu biar airnya itu menyusut, lalu kasih minyak. Dan ini yang pertama aku masukin untuk bawang merah dan bawang putih irisnya ya, untuk bumbunya tumisan. Lalu aku masukkan untuk sosis dan baksonya, terus ditumis-tumis ya. Dan lanjut ini untuk sosisnya itu ditumis-tumis sampai dia benar-benar matang gitu. Terus kemudian kalau sudah dimasukkan untuk wortelnya ya teman-teman. Kemudian kalau wortel udah mulai layu bisa dimasukkan untuk kubisnya ya. Kemudian kita campur, kita tumis-tumis dulu gitu ya teman-teman sampai agak layu gitu untuk gubisnya juga. Jadi kalau untuk tingkat kematangan itu tergantung kita ya teman-teman, suka yang empuk atau sedengan. Kalau aku biasanya nggak sampai empuk banget gitu udah aku angkat. Dan lanjut kita masukkan untuk bumbunya, ada garam, merica, dan gula. Dan ini kalau aku suka kecap jadi aku kasih kecap ya. Dan alhamdulillah ini udah mateng untuk masakannya ya. Jadi aku matiin dulu untuk kompornya. Lanjut di menu kedua ya teman-teman. Jadi yang kedua itu aku mau goreng tahu bulat gitu, buatan aku sendiri. Simple banget caranya ya. Ini cuma dikasih garam, terus kita becek-becek gini ya sampai dia halus, dihalusin gini. Lalu diaduk-aduk gitu sampai halus. Pokoknya ini aku udah cuci tangan, lanjut membulat-bulatin untuk tahunya ya. Jadi aku tuh kalau masak tahu, goreng tahu gitu ya, lebih suka di bulat-bulatin gini, soalnya bumbunya itu bisa merata gitu ya. Coba teman-teman di rumah yang mau bisa dipraktekin ya, dijaminin lagi ya, daripada digoreng biasa diiris-iris gitu. Menurut aku lebih enak dicampur bumbu sekalian terus dibulat-bulat kayak gini ya. Ini udah aku masukkan separuh tahunya, lanjut aku tutup ya. Kemudian ini udah garing dan waktunya membalik ya, bisa dilihat ya teman-teman. Walaupun ini cuma dibulat-bulatin biasa gitu, alhamdulillah dia itu nggak hancur sama sekali, tetap utuh bulat-bulat kayak gini, crispy banget di luar, lembut di dalam ya. Jadi untuk rasa itu dia itu gurih gitu loh teman-teman. Soalnya kita kan bumbuin ya, kita bumbuin, jadi pas proses pengadukan itu bumbunya kan merata sampai dalam. Jadi untuk gurih asinnya itu nggak cuma di luar aja tapi di dalam juga asin gitu. Kalau mau lebih gurih lagi bisa dikasih bawang goreng, dihalusin terus dicampur juga bisa ya teman-teman. Tapi menurut aku gini aja itu udah gurih, enak gitu. Jadi aku nggak pernah kasih bawang goreng. Dan ini udah selesai ya, aku ngangkat untuk gorengan pertamanya. Coba nih teman-teman semua, ada yang suka masak tahu bulat sendiri kayak aku gini nggak? Bisa tulis di komentar ya.
Dan ini aku tadi gorengnya sampai benar-benar crispy gitu ya, kering banget ya. Teman-teman bisa dilihat ya, dari teksturnya itu luarnya itu crispy gitu sampai kayak kerupuk. Oke, untuk tahunya udah selesai aku gorengnya. Untuk gorengan kedua nggak aku record ya teman-teman. Ini lanjut aku mau memasak sambelnya ya. Jadi kali ini aku mau masak sambal udang rebon gitu ya. Untuk bahannya ada cabai rawit, cabai keriting, aku kasih 2 tomat, udah aku iris, bawang merah, bawang putih, dan udangnya. Kemudian yang pertama kita halusin ya, bisa pakai lumpang ataupun blender sama aja. Kalau aku seperti biasa selalu pakai lumpang andalan aku ya teman-teman. Kemudian ini untuk tomatnya kita sisihin dulu ya, jadi tomat nggak ikut dihalusin. Oke, kemudian kita tumbuk dulu untuk cabai, bawang merah dan bawang putihnya ya. Untuk tekstur sambal itu biasanya yang enak itu agak kasar ya teman-teman, jadi nggak usah di blender atau ditumbuk itu terlalu halus gitu ya. Dan ini udah selesai aku halusinya, itu kelihatan ya masih agak kasar gitu, jadi nanti enak kalau teksturnya nggak begitu lembut gitu ya teman-teman. Kemudian aku siapin untuk wajan dan minyaknya, lalu nyalain kompor ya. Ini yang pertama udang kita masukin. Ini tadi udangnya udah aku cuci dengan air panas ya teman-teman, cuma aku cuci gitu. Terus ini ditumis dulu untuk udangnya sampai dia benar-benar matang gitu. Jadi menurut aku masak sambal tuh lebih tambah enak ya teman-teman kalau kita tambahin kayak ikan asin, udang, teri dan sejenisnya itu. Aku tuh udah kebiasaan ya, jadi kalau bikin sambal tuh selalu aku kasih udang, kadang ikan asin kayak gitu. Dan udangnya tadi udah mateng, aku sisihin dulu ya. Ini lanjut untuk wajannya, nggak usah dicuci, langsung dipanasin lagi, kasih minyak gitu ya untuk menumis bumbunya tadi. Lalu masukkan untuk bumbunya, terus ditumis-tumis gitu ya. Ditumis-tumis dulu gitu sampai harum gitu ya teman-teman. Lanjut kemudian untuk tomat yang diiris tadi itu dimasukin ya. Jadi untuk tomat itu terserah ya teman-teman mau dikasih tomat atau enggak. Dikasih pun enak, nggak dikasih juga tetap enak. Kemudian kita bumbuin ya. Untuk bumbunya ada gula, garam, dan penyedap. Lalu diaduk-aduk lagi sampai dia benar-benar mateng gitu ya, sampai teksturnya itu udah seperti ini. Jadi kalau udah seperti ini tuh dia udah mateng. Dan untung udang rebonnya tadi bisa dimasukin dan dicampur. Dan alhamdulillah ini untuk sambelnya udah selesai juga ya. Jadi aku matiin dulu untuk kompornya. Dan ini dia untuk menu aku hari ini ya teman-teman, sangat sederhana dan murah meriah, tapi dijamin rasanya mantul banget ya. Bisa dicoba di rumah teman-teman semua. Dan aku akhiri dulu untuk video aku kali ini, semoga menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.